Halo semua, ketemu lagi di podcast interaktif. Saat ini kita akan membahas tentang UMKM melek digital siap naik kelas. Nah, kenapa tema ini kita usung? Karena secara informasi data yang kita kumpulkan, banyak sekali pertumbuhan UKM di Indonesia. Dan mereka ini ternyata ada yang berusaha untuk grow lebih baik lagi, tapi masih ada beberapa UKM yang masih tertinggal. Nah, kebetulan di momen podcast kali ini kita kedatangan tamu Pak Fajar dari CEO of Infinite. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Mas Indra. Ya. Sahabat interaktif, salam kenal. Ini pertama kali saya nih. Yes, Pak pertama Fajar. kali saya ada di podcastnya interaktif dengan Mas Janal juga. Ya. Nah, ini menarik sekali. Yes. Menarik sekali. Yes. Semenjak masa pandemi, yang katanya pandemi itu membuat semua porak-poranda. Betul sekali. Memang betul ya, pada awalnya porak-poranda. Setelah masyarakat kita menemukan caranya, akhirnya mereka sudah tahu bagaimana menyelamatkan diri dari pandemi. Waktu itu seperti itu. Betul. Kemudian muncul ada euforia digital. Nah, euforia digital ini seru banget. Tanpa sengaja, dengan kondisi yang semua harus digitalisasi, semua harus berjauhan, semua harus tidak bersenggolan, semua harus nggak pakai tatap muka. Nah, akhirnya muncullah digitalisasi sebagai solusinya. Ya, itu ya Pak Fajar, waktu saya masih ingat, kita kayak dipaksa untuk mau nggak mau, siap nggak siap, harus ayo go digital nih. Betul ya. Betul. Itu juga teman-teman pendamping UKM waktu itu juga bukan panik terhadap teknologinya, tapi panik bagaimana menyampaikannya. Betul. Terus bagaimana akses internetnya, bagaimana perangkat digitalnya, banyak hal yang memang harus tersampaikan harusnya sebelum pandemi gitu kan. Tapi dengan kejar-kejaran waktu dengan pandemi ini, justru akhirnya hari ini nih kita dahsyat banget. Indonesia hari ini udah 80% penetrasi internetnya. Artinya dari 280 juta masyarakat Indonesia itu 230-nya tuh udah mengenal teknologi. Sudah melek teknologi. Sudah melek teknologi, sudah menggunakan teknologi. Tinggal kita nih sekarang, bagaimana, apakah kita kebawa nggak dengan euforia ini? Kebawa nggak dengan kemajuan ini? Masuk sekali Pak. Jadi gini, saya ini sempat berpikir ya, ini kan UKM ini kan banyak level. Kalau kita pilah-pilah banyak level. Memang ada sekian persen tuh orang yang sudah ngerti teknologi, cara penggunaan sosial media. Tapi ada beberapa orang yang masih belum memahami konteks sosial media, fungsi dan manfaat sosial media bagi usahanya. Nah, ini kira-kira saran dan tips apa nih buat mereka yang masih awam. Betul. Kondisi kayak gini nih sebetulnya Presiden pada waktu itu eranya Pak Jokowi udah menyadari banget. Dan kita digeser pada satu kondisi bahwa hai masyarakat Indonesia, literasi digital lah solusinya. Nah, di literasi digital itu apapun segmennya, apapun jenis usahanya, apapun pemanfaatan teknologinya, itu harus melalui 4 pilar dulu. Nah, yang pertama adalah digital skill. Kalau kita mau jadi UKM yang berteknologi, berarti kita harus mengenal skillnya dulu. Skillnya si teknologi yang berkaitan dengan ekonomi, dengan digital. Apa itu? Handphone, laptop, misalnya gitu. Perangkat-perangkat digital yang mendukung untuk dia jualan. Ya, sekarang ada pembayaran digital. Begitu kita ngomong tentang pembayaran digital, apa tuh? Pembayaran yang bisa dilakukan dengan digital. Jadi nggak perlu pakai uang tunai. Nah, itu tuh digital skill. Tergabung dalam literasi digital yang besar itu. Itu pilar pertama. Setelah tahu, setelah paham tentang pembayaran digital, kita ternyata juga harus tahu keamanan digitalnya. Disebut sebagai digital safety. Nah, itu pilar kedua. Loh, tentang keamanan gimana? Kan itu kan urusan sama bank, bukan soal itunya. Bagaimana aset digital kita nggak dijebol orang, bagaimana saldo kita nggak dibobol orang, apa itu OTP, bagaimana itu notifikasi pembayaran, apa buktinya bahwa duit udah masuk. Nah, yang kayak gitu-gitu digital safety namanya. Kemudian yang ketiga dan keempat ini nggak kalah pentingnya. Walaupun kita sudah punya skill yang hebat, aman digital yang hebat, ternyata kita harus punya budaya dan etika. Ini penting banget. Contoh nih, kita ikutan nih satu lapak di
e-commerce. Nah, lapak di e-commerce itu banyak nih yang beli barang-barang kita, tapi ternyata kita tidak berbudaya. Wah, kalau misalnya jawab-jawab komen tuh Mas Jenal sembarang-sembarang, ya apa marah. Nah itu kan lupa bahwa dia adalah masyarakat Indonesia yang punya Pancasila gitu kan, sehingga sebetulnya kalau udah punya skill, punya keamanan, nah tinggal dilengkapi bahwa saya adalah netizen Indonesia yang nggak terpengaruh dengan komen-komen negatif, dagangannya pasti lancar. Udah pembayarannya bisa dibayar dengan digital, kemudian dia bisa mengamankan pembayarannya, dia tahu caranya bagaimana meningkatkan omset, menjaga kualitas dan lain sebagainya. Dia juga tahu caranya berbudaya dan beretika. Itulah kita sebut sebagai UKM level up. Nah itu sebetulnya dari Komdigi pun saat ini program UKM level up itu memang sedang didorong banget. Teman-teman bisa gabung ke Komdigi. Ayo lewat kami, lewat kita, lewat Infinite, kita sama-sama kita dorong, kita edukasi sama-sama, kita bangun sama-sama, kita coba mengenal, memanfaatkan, kita jaminkan bahwa memang teknologi digital, terutama pembayaran digital berbasis QR yang ada di interaktif. Kalau saat ini saya pegang di Infinite ini ya, itu adalah alat pembayaran yang aman, nyaman dan bermanfaat. Itu jaminan saya. Untuk Pak Zainal nih, ini kan kalau kita ngomong tentang UKM Go Digital ini, saat ini merchant kris interaktifnya ini sudah aktifkah, sudah masifkah menggunakan teknologi digital selain pembayaran kris, semisal Instagram, sosial medianya, apakah mereka sudah memiliki antusias yang tinggi untuk memanfaatkan teknologi yang namanya sosial media? Baik, terima kasih Bro Indra, Pak Fajar ya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Sobat Interaktif ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Bro Indra ini, saya mau menyampaikan dulu ya, yang namanya orang hidup ini pasti tidak luput dari sebuah perubahan. Karena tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Nah, saat ini kita sudah di eranya digital. Ya. Kalau kita nggak mau berubah dari apa yang sudah pernah kita jalani sebelum-sebelumnya, merasa nyaman, merasa enak ya, nggak mau tahu tentang perkembangan-perkembangan digital saat ini, itu nanti lambat laun kita pasti akan tergerus, kita pasti akan menjadi mundur dan tertinggal jauh dari orang-orang yang mau memanfaatkan teknologi digital ini ya, Pak Fajar ya. Nah, mengenai perubahan ini sebenarnya sebelumnya itu sudah pernah terjadi, cuman kita nggak pernah merasa ya. Kalau dulu, ini saya sedikit cerita ya. Kalau dulu itu pernah nggak kita merasa bahwa kita ini saat ini sudah digiring ke era yang perubahannya sangat cepat sekali. Dulu waktu saya ada acara keluarga, acara syukuran atau apapun, itu menggunakan yang namanya kalau minum itu pakai air gelas, di gelas. Nah, waktu itu ada yang namanya perubahan dari air yang dituang ke gelas itu ke air mineral. Apapun itu ya mereknya. Waktu itu banyak yang protes, banyak yang mengeluh. Masa air segini aja 500 ya? Nah, saat itu, lambat tahun perubahan itu akhirnya terasa. Oh iya ya, kalau menggunakan air mineral itu lebih praktis, lebih mudah dan lebih efisien. Dari yang namanya menggunakan air yang di gelas itu masih kora-kora, masih dicuci, masih belum nanti pecah, belum nanti hilang ya. Nah, itu salah satu perubahan kan. Saat ini yang kita bahas ini yaitu perubahan digital. Pertanyaan Bro Indra tadi, apakah saat ini merchant-merchant pengguna kris interaktif ini masif dan aktif menggunakan sosial media? Saya rasa lebih ke apa ya? Teman-teman ini kan kalau boleh tahu bisa dicek di sosial media kris interaktif ya. Ada di IG, ada di YouTube, ada di TikTok ya, Facebook juga ada. Itu semuanya rame banget komen-komen dan rame banget pernyataan-pernyataan dari merchant kris interaktif ini sangat terbantu sekali ketika mereka sudah menggunakan aplikasi kris interaktif ini. Nah,
mereka dalam menggunakan sosial media ini sangat aktif ya. Jadi kita di sini selain di sosial media, kita juga menyediakan yang namanya apa? WA merchant, WA group ya. Jadi mereka selain ada yang bertanya jawab di sosial media, mereka juga aktif di di WA group merchant interaktif ke sini. Oke. Sekarang gini, kita kan sudah memiliki merchant yang ribuan interface-nya ya. Sangat banyak merchant-nya, jumlahnya ribuan. Betul ya? Betul sekali ya. Nah, ini kan apakah penting sekali jika merchant-merchant interaktif Grace ini itu memberikan share pengalamannya, share informasinya tentang penggunaan Grace-nya, tentang usahanya, bagaimana usahanya terbantu dengan adanya Grace melalui video atau apapun, lalu saling tag dengan interaktif official. Apakah itu menjadi cara untuk meningkatkan performa, meningkatkan awareness dari usahanya merchant ini? Ya, ini menarik sekali ya. Apa yang ditanyakan oleh Bro Indra. Betul sekali Bro Indra ya. Saat ini kami sangat membutuhkan ya komunikasi dua arah dari tim kami, tim helpdesk kami, tim operasional interaktif Grace ini dengan merchant-merchant pengguna interaktif Grace itu melalui sosial media tersebut. Jadi mereka bisa langsung mengutarakan isi hatinya, memberikan testimoni yang baik, memberikan testimoni yang kurang baik pun kita terima. Di situ menjadi pembelajaran bagi interaktif Grace ini supaya nanti kita memberikan pelayanan dan memberikan kenyamanan, memastikan transaksi Grace berjalan dengan lancar dan juga pencairan atau settlementnya itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi saat ini komunikasi melalui digital sosial media maupun WA group itu sudah berjalan dengan baik. Oke. Siap. Ke Pak Fajar. Pak Fajar, jika kita mengajak para pelaku UKM ya, teman-teman UKM merchant ini untuk go digital, kira-kira tool basic apa nih yang harus disiapkan? Ya, tool apa saja yang harus mereka siapkan untuk go digital? Ya, siap. Silakan Pak. Makasih. Ya, siap. Bro Indra tadi manggilnya ya? Iya, Bro Indra. Ya, Bro Indra. Saya kalau panggil Indra. Ya, dari situ saya tahu bahwa saya tua sekali. Oke, sobat interaktif. Untuk bisa memanfaatkan teknologi memang perlu tahapan-tahapan, ada journey-nya, ada langkah-langkah yang harus minimal harus kita lakukan. Minimal ya, dan setiap langkah itu punya fungsi yang berbeda-beda. Step 1, mengenal sosial media. Dengan mengenal sosial media, banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Ya, dari situ kita punya wall. Contoh nih, kalau misalnya di kantor saya di depan itu ada baliho, ya, ada baliho. Wah, Infinite Grace, bla 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 bla. Yang bisa lihat baliho saya siapa? Yang cuman yang lewat doang. Yang cuman orang-orang yang lewat depan kantor saya. Nah, sekarang ada baliho digital nih, namanya apa? Wall, namanya apa? Postingan, namanya apa? Tulisan-tulisan yang ada di sosial media itu dilihat oleh seluruh teman-teman kita dan teman-teman kita. Kebayang dong, jutaan orang yang lihat wall kita. Yang pertama, bagaimana memanfaatkan sosial media untuk kita menawarkan produk kita, menjual produk kita. Dan banyak tools digital lain yang teman-teman bisa searching. Kalau misalnya punya waktu, yuk ikut kita punya sesi-sesi edukasi yang nanti akan di-share sama teman-teman admin ya. Kita mengenal digital marketing kapan, kita mengenal tentang alat bayar kapan, kita mengenal tentang etika penjualan kapan, kita akan mengenal tentang trik dan tips untuk bisa maju berjualan dengan digital kapan. Itu ada nih, kita punya schedule-nya. Teman-teman ikut ya, jangan lupa. Artinya setiap fitur-fitur digital yang memang sudah disiapkan untuk kita berdagang ya, berniaga, itu sudah ada. Semuanya punya fungsi. Kehebatan kita untuk menarik pembeli, menyampaikan promosi, menarik pembeli sampai mereka closing, ternyata juga harus didukung dengan alat bayar. Nah, alat bayar inilah yang memang bahkan saat ini interaktif tuh
sampai fokus terhadap alat bayar berbasis kris dengan mendirikan satu lagi unit usaha, lebih fokus dengan QR, itu dengan Infinite. Nah, Infinite ini mencoba untuk bisa menjadi solusi alat bayar bagi masyarakat kita. Oke. Yang berbasis QR ya, berbasis kris. Nah, yang di minggu ini kita meluncurkan satu produk yang kalau kita lihat dari tetangga-tetangga sebelah itu mungkin agak terasa menjadi beban yang berat ya. Nah, ini kita coba dengan harga yang minim. Memang harus ada harganya karena memang ini ternyata butuh effort ya. Butuh effort yang harus kita ganti pelan-pelan. Itu kita punya notifikasi bersuara. Jadi kalau misalnya ada pembayaran masuk, kita tahu nih sambil kerja, sambil kita ngulek bawang, sambil kita melayani pelanggan, alat kita bersuara. Alatnya apa tuh? Handphone, nggak perlu alat tambahan. Jadi kita nggak usah repot. Jadi dengan handphone yang sama kita bisa lihat transaksi, kita bisa ngasih QR-nya, kita juga bisa mendengar bahwa uangnya udah masuk. Itu penting banget karena penipuan terhadap notifikasi masuk ini menduduki peringkat cukup tinggi. Iya, betul sekali. Karena saya sering mendapat informasi di lapangan bahwa ternyata pemilik usaha yang menyediakan pembayaran kris itu masih sering ada oknum yang melakukan kejahatan penipuan. Iya. Fake pembayaran. Iya, Nah, betul. Saya menanyakan kembali ke Pak Fajar, apakah fitur yang disampaikan tadi mengenai suara, notifikasi suara, apakah itu nanti mampu menjawab permasalahan yang saat ini dihadapi oleh para merchant di lapangan? Ya. Sementara ini untuk permasalahan tentang kok aku nggak tahu kalau uangnya masuk. Yes. 2. Ini ada nih capturean. Nah, ya ada GIF. Bahkan bukan capturean foto, GIF, teman-teman. Satu foto yang bisa bergerak, jadi bisa kedip-kedip, jadi lebih meyakinkan bahwa ini adalah bukti bayar. Padahal itu GIF. Nah, banyaklah hal-hal rekayasa-rekayasa digital yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa duit sudah kukirim ya. Kalau belum masuk bukan urusan saya. Mungkin akses internetmu yang lemot. Mungkin handphonemu penuh memorinya. Banyaklah alasannya. Tutup mata teman-teman. Ingat, pokoknya kalau nggak ada bunyi cengkring berarti duit belum masuk. Nah, itu yang kami jaminkan. Makanya tunggu aja udah nih kalau udah buat pecel, rujak cingur udah dibungkus, duit belum bunyi. Duit rujak cingur nggak dikasih. I see. Jadi serahkan barang begitu ada bunyi. Begitu ada bunyi baru kita transaksi. Apakah dengan adanya hal ini tuh si merchant harus menyediakan peralatan lain? Enggak. Justru itu. Di dalam survei kami, perangkat emang bisa indah ya, bisa menghias. Tapi itu merupakan satu tambahan alat tambah yang kadang-kala membuat kita punya upaya lebih untuk mengamankan, untuk ngecas kayak apa, membuat akses internet. Dan jangan kan harus ada nyawanya nih perangkat nih. Nah, untuk itu kita dari survei, dari desain sprint yang kita buat, alatnya nggak perlu ada, tapi memanfaatkan device yang kita punya. Memanfaatkan handphone yang kita punya. Berarti si merchant ini, pelaku usaha UKM ini, tanpa perlu lagi menyediakan alat tertentu, perangkat tertentu di tempat usahanya. Hanya cukup satu handphone, dan aplikasi yang digunakan. Menarik sekali. Ini bisa menjadi sebuah insight bagi rekan-rekan merchant bahwa ternyata di sini itu ada di Infinite itu menyediakan teknologi yang mampu menjawab tentang kecurangan atau penipuan pembayaran. Ini juga belum sempurna ya, teman-teman ya, sobat interaktif. Ini belum sempurna. Kami bilang ini alat kita luncurkan, kita trial, kita coba, tapi terus kita akan kembangkan karena memang ke depan makin maju, makin ke sana itu teknologi terus berkembang. Pasti ada fitur-fitur lain. Banyak lagi fitur-fitur di belakang yang masih disiapkan oleh teman-teman pengembang, tapi yang menjadi fitur andalan dan memang menjadi krusial untuk diluncurkan saat ini adalah notifikasi bayar. Oke Pak Fajar, ini tadi kan disampaikan bahwa tim Infinite sudah menyediakan teknologi notifikasi suara. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah merchant yang nanti memanfaatkan teknologi ini harus mengeluarkan biaya tambahan atau gimana? Atau ada
skema tertentu. Ya. Ya, sebetulnya idealnya nih Pak. Idealnya sih memang kita kasih free aja. Oh, free, totally free. Totally free. Okay. Idealnya. Cuman memang pada tahap ini kita lakukan dengan berbayar. Oke. Jadi sekali bayar senilai tertentu. Nah, kemudian sekali aja, sekali aja. Begitu registrasi pertama langsung daftar, bayar. Nah, itu sudah untuk pakai selamanya. Tanpa perlu berlangganan. Ada harian dan sebagainya nggak ada. Ya, artinya sebetulnya ini juga kalau misalnya bisa gitu ya, misalnya bisa teman-teman banyak yang daftar apa sehingga effort yang kita keluarkan untuk menciptakan resource ini selesai gitu ya. Kita kan ya ada hitung-hitungan lah di belakang. Nah itu selesai, ini mungkin bisa pelan-pelan kita free-in. Oh, kita free-in yang untuk ini ya, fitur yang ini kita free-in bisa. Tapi memang saat ini kita tetapkan dengan berbayar, nggak besar. Oke. Ya 1 kali jajan lah ya, 1 kali jajan. Tapi bisa menyelamatkan bisnis kita seumur hidup. Gitu. Karena memang gini, karena kan yang saya temui, memang notifikasi suara itu penting, dan yang dikhawatirkan oleh merchant adalah kalau saya menggunakan fasilitas ini, fitur ini, teknologi ini, saya harus mengeluarkan biaya tambahan lagi. Wajar. Harus mengeluarkan kepotong biaya ada uang masuk kepotong lagi. Tadinya gini, tadinya kita mau niru ya, Mas ya. Tadinya kita mau niru model bisnis kayak gitu. Nah, cuman teman-teman dari marketing nih, Om Jay dan teman-teman yang ngotot nggak bisa. Kita harus berpihak pada pengguna, kita harus berpihak pada masyarakat Indonesia. Kita harus mendukung Presiden nih teriak tentang masyarakat Indonesia digital 2045. Kita harus dukung itu, kuatkan masyarakat kita sehingga kita, itu Amerika sampai geter loh, mikir tuh dengan kris ya. Jadi timnya Pak Jainal ini kemudian membuat hitungan, Pak, maksimal kita bisa buat tarif sekian, 30-an something lah ya. 30-an something. 30 sekian gitu. Nah, itu maksimal, jangan lebih dari situ gitu. Jadi, itu angka yang kita anggap secara psikologis masih masuk akal ya, masuk akal. Oke, Pak Zainal. Ini kan tadi sudah disampaikan juga bahwa ternyata teknologi notifikasi suara ini diberikan secara gratis. Betul ya? Saat ini untuk merchant silakan digunakan tanpa ada biaya tambahan, tanpa ada peralatan apapun, gitu ya? Iya, betul. Apakah saat ini merchant yang aktif sudah mengetahui teknologi ini atau gimana, Pak? Saat ini ya hampir yang aktif itu sekitar 300 sekian merchant, itu harusnya sudah tahu dan sudah menggunakan. Karena setiap update dari aplikasi Kris Interaktif ini selalu ternotif ke semua merchant penggunanya Kris Interaktif, sampai mereka benar-benar bisa menggunakan dengan baik. Dan di situ juga kami memberikan satu akses yang ketika mereka itu merasa bingung ya, Bro Indra ya, itu bisa langsung menghubungi tim kami, tim helpdesk-nya Kris Interaktif. Jadi saat ini kalau kami melakukan kunjungan ke beberapa lokasi yang menggunakan Kris Interaktif, itu mereka sudah bisa langsung menggunakan itu. Karena karena ketika mereka melakukan update aplikasi itu langsung otomatis untuk notifikasi suara interaktif Kris masuk ini itu sudah bisa langsung mereka gunakan. Oke. Jadi nanti semisal nih kan mungkin ada beberapa rekan-rekan merchant yang belum tahu cara penggunaannya, belum tahu cara mengaktifkannya. Itu nanti mereka harus menghubungi siapa nih kalau mereka kesulitan nih? Nah, gini. Sebenarnya kan itu kan tergantung dari device atau gadget mereka masing-masing ya. Ada yang saat mereka melakukan update aplikasi Kris Interaktif ini, itu otomatis langsung bisa nyala. Ada yang harus disetting dulu karena memerlukan izin. Ya. Nah, di situ apabila mereka merasa kok bingung, ini kok sudah ada pemberitahuan, ada informasi kalau ada notifikasi transaksi masuk, tapi kok saya transaksi nggak ada suara apapun, itu mereka langsung bisa menghubungi
tim helpdesk interaktif Keris ya. Tanya jawab bagaimana cara mengaktifkan notifikasi suara tersebut. Nah, di situ 24 jam tim kami melayani dengan senang hati. 24 jam? 24 jam. Oke. Yeah. Good, very good sekali. Oke. Yeah. Rekan-rekan semua, untuk sesi kali ini sangat menarik sekali. Ternyata banyak tool, banyak cara untuk UMKM itu go digital. Dan salah satunya kita harus, meskipun go digital, kita harus hati-hati dalam penggunaan sistem, apalagi sekarang ada yang namanya teknologi kris pembayaran digital, betul kan? Nah, kita harus hati-hati, ada oknum yang memanfaatkan teknologi ini untuk kejahatan. Oleh karena itu, tetap waspada, aktifkan terus notifikasi suara pembayaran, karena jangan sampai teman-teman merchant kris ini mendapatkan notifikasi, mendapatkan pembayaran yang fake, yang palsu. Oke? Sekian dulu dari saya. Semoga podcast kali bermanfaat dan sampai jumpa. Sampai jumpa.